Sahabat tani, virus corona memberikan dampak yang cukup besar terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat. Salah satunya di sektor perkebunan karet. Pasalnya, industri berbahan baku karet alam mengurangi produksi yang berimbas pada anjloknya harga karet. Harga karet saat ini terpantau di kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Hal ini terpantau di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Salah satu petani di Desa Argomulyo, Kecamatan Bintang Ara, mengeluhkan harga karet yang semakin rendah. Sedangkan di sisi lainnya, kebutuhan pangan masyarakat pasti meningkat. Kalau semalam hari Selasa itu 5,5 di kebun. Kalau sama-sama hari Selasa juga, aku titip bos yang kirim ke Banjar itu 6,5. Memang ya cukup untuk keperluan rumah tangga. Kalau sekarang ya harus nyukup-nyukupan. Masanya harganya sekarang murah. Kalau dulu memang sampai harga 10 sampai 12. Tapi waktu dulu berhubung sekarang itu kena imbas Covid ini ya mau tidak mau yang penting bisa laku gitu aja. Menurunnya harga karet juga berimbas ke perawatan kebun miliknya. Sebelum harga karet turun, Selamat mengaku masih rutin melakukan perawatan kebun miliknya. Lalu bagaimana di masa pandemi ini? Jelas keganggu, masanya untuk keperluan makan aja ibaratnya itu harus nyukup-nyukupan. Kalau untuk mupuk kebun terus terang aja ya nggak kepikir. Yang penting untuk makan dulu. Kalau dulu sudah, kalau ini mungkin tahun ini belum ada tundaan. Masalah harga, tundaan memupuk. Masalahnya kan kalau ibaratnya tuh fokus ke pupuk, nanti yang keperluan rumah tangga nggak mencukupi. Ya memang kalau dipupuk itu hasilnya banyak, cuma nggak sesuai sama harga. Pupuk berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan tanaman. Selain itu, pupuk juga berfungsi menjaga, meningkatkan dan mempertahankan hasil produksi. Selamat kini hanya berharap wabah virus corona ini segera berakhir agar harga karet bisa mengalami peningkatan. Ya mudah-mudahan lah nanti itu imbas Covid ini cepat selesai, boleh semula itu biar-biaraan harga bisa naik lagi. Sementara petani di Desa Argomulyo bertahan di tengah turunnya harga karet akibat pandemi Covid. Bagaimana peran penyuluh pertanian di Kecamatan Bintang Ara untuk mengatasi masalah ini? Apa saja upaya mereka untuk membantu petani dalam mengatasi turunnya harga karet di tengah pandemi ini? Upaya-upaya yang telah kami lakukan bersama kawan-kawan di sini untuk mengatasi harga karet yang saat ini mulai murah dan tiap hari kelihatannya mulai menurun. Jadi upaya kami pertama, kami melaksanakan pembimbingan kepada para petani di wilayah binaan dengan memupuk tanaman karet secara berimbang dengan pupuk yang jumlahnya yang sesuai dosis, tepat waktu, dan jumlah jenisnya. Dikarenakan harga pupuk kimia yang kurang terjangkau oleh petani karet di Kecamatan Bintang Ara, pihak BPP Bintang Ara juga menganjurkan penggunaan pupuk organik hayati untuk mengganti pupuk kimia pada tanaman mereka. Pada tahun 2019 lalu, BPP Bintang Ara dipercaya untuk mengelola pembuatan pupuk organik hayati yang dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI bersama Dinas Pertanian Tabalong. Lalu, apa keunggulan pupuk ini dibandingkan pupuk kimia? Ya, kelebihannya daripada pupuk organik hayati ini pertama menyuburkan tanah itu sendiri. Kalau tanahnya sudah subur, otomatis tanamannya akan dapat menghasilkan dengan produksi yang lebih baik. Kalau pupuk POA ini tidak meninggalkan pupuk kimia, cuma dapat mengurangi sampai 50% penggunaan kimia kalau ditambah dengan pupuk POA, dan hasilnya lebih meningkatkan produksi, baik itu tanaman karet, padi, maupun tanaman sayuran. Petani yang ingin menggunakan pupuk organik hayati ini tak sulit mendapatkannya.
Menurut Hermansyah, pembuatan pupuk ini dilakukan secara bergotong royong oleh petani dan pihak BPP. Meski pada awalnya tak semua petani menggunakan pupuk ini pada tanaman karet, di tengah pandemi ini pupuk organik hayati justru jadi alternatif petani di Kecamatan Bintang Ara menghemat biaya perawatan karet. Kalau harga dari pembuatan pupuk organik hayati, artinya kami sementara ini tidak menjualnya, cuma membikinnya bersama-sama dengan petani yang ingin menggunakan pupuk PH tersebut. Artinya mereka gotong royong membeli alat dan bahan yang dapat dijadikan untuk pembuatan pupuk PH tadi, sedangkan bahan-bahannya cukup tersedia di tempat kita ini, artinya tidak perlu mencari ke luar daerah. Cuman hanya ada satu yang harus kita belinya lewat LP, yaitu biangnya, Pak. Artinya biangnya kita minta kirim dari LP, dan itu seharga 300.000 per untuk 100 liter pembuatan POH, 300.000 untuk 100 liter pembuatan POH. Lebihnya bahannya ada di lokal kita. Proses pembuatannya cukup mudah dan memerlukan waktu 3 minggu sudah siap pakai. Selain penggunaan pupuk organik hayati yang bisa menekan biaya perawatan tanaman karet, BPP Bintang Ara juga menyarankan petani melakukan peremajaan tanaman karet dengan menggunakan metode Supradin. Metode ini menurut Hermansyah dapat menambah penghasilan para petani. Seperti apa metode Supradin ini? Jangan kemana-mana, tetap di Habar Tani. Kembali lagi di Habar Tani, TV Tabalong. Sahabat Tani, di tengah pandemi ini, para petani karet di Kabupaten Tabalong juga turut merasakan imbas dari wabah corona ini. Tak terkecuali di Kecamatan Bintang Ara. Berbagai upaya dilakukan oleh BPP Bintang Ara untuk membantu petani mengatasi permasalahan tersebut, seperti penggunaan pupuk organik hayati untuk menekan biaya perawatan dan meningkatkan hasil produksi karetnya. Kemudian upaya lainnya, seperti yang saya janjikan di segmen sebelumnya, yaitu tentang peremajaan tanaman karet dengan metode Supradin. Jadi, metode Supradin di lahan karet adalah pengaturan jarak tanam karet agar lahan bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman lain, seperti hortikultura dan tanaman perkebunan lainnya yang bisa menjadi tambahan penghasilan bagi petani. Lalu, apa yang mendasari BPP Kecamatan Bintang Ara menerapkan metode ini? Ini merupakan pengembangan dari sistem budidaya tanaman karet yang tadinya memang kami harapkan kehadirannya karena lahan pangan di Bintang Ara yang mengandalkan lahan kering ini dari tahun ke tahun semakin berkurang karena memang lahan penanaman untuk tanaman pangan ini sangat mengandalkan dari pembukaan hutan ditanami karet. Kemudian tahun ketiga sudah hilang untuk lahan pangan. Jadi datangnya Supradin ini sangat membantu untuk ketersediaan dari lahan pangan. Supradin ini dengan jarak 3 kali 2 kali 18, jadi mana kita bisa memanfaatkan lahan di 18 itu untuk tanaman pangan, hortikultura, ataupun tanaman perkebunan lain. Jadi di Bintang Ara ini untuk tahun 2019 ada 150 hektar. Jadi dengan 150 hektar itu dengan gawangan 18 ini kita menyediakan sekitar 75 hektar untuk penyediaan lahan pangan untuk dikembangkan komoditas tanaman lain. Jadi ini sebagai upaya diversifikasi terhadap petani karet supaya posisi tawar mereka
semakin meningkat, karena sebagaimana kita ketahui bahwa posisi tawar petani tanaman karet ini sangat rendah dengan fluktuasi harga. Karet ini dalam 1 hektar tidak mengurangi, hanya sedikit, kita hanya 400, kita hanya kalau yang normal 5 kali 4 itu ada 500, kalau ini dengan 18 kali 3 kali 2,5 itu ada sekitar 440, bahkan teman-teman yang lain ada yang menggunakan 18 kali 2 kali 3, jadi itu ada 460 tanaman. Jadi ini tidak mengurangi, hanya mengurangi sedikit, akan tapi penyediaan lahan di tengahnya ini sangat efektif, bisa untuk tanaman sayuran, kemudian hortikultura, kemudian tanaman-tanaman lain. Ini di Bintang Ara mau dikembangkan rumput, jagung, palawija, kemudian sayuran. Nah, ini bisa menopang dari ketahanan pangan itu sendiri. Setelah mendengar penjelasan soal metode Supradin dari penyuluh, sekarang kita akan mendengar pendapat dari petani yang sudah menerapkan metode Supradin. Ia adalah Mardiono. 15 tahun sudah ia menetap dan berkebun karet di Desa Argomulyo. Dan setahun terakhir ia sudah mencoba menerapkan metode Supradin ini. Ini kan untuk menambah hasil dari karet. Ibaratnya karet harga turun kan, kita sambil tani yang lain supaya pendapatan bisa berkecukupan. Ya saya sembari ya buncis, ya kacang panjang, ya bayam, ya barang kangkung. Iya. Kadang-kadang kita antar tempat mbahnya, kadang-kadang kita kelilingkan di kampung untuk nambah penghasilan itu. Ya nggak banyak, dikatakan banyak, yang banyak ya istilahnya lumayan lah. Ibaratnya kebutuhan 1 minggunya 300 bisa cukup gitu loh, ibaratnya kan kayak gitu. Kalau hasilnya memang bagus lah ini Supradin, produk Supradin bisa untuk tumpang sari, istilahnya tiap tahun itu ada pemasukan itu. Iya, entah itu dari padi, entah itu dari sayur, entah itu dari palawija, itu ada pemasukan terus. Harapan ulun ya dari petani itu ya supaya ditingkatkan lagi lah program-program yang dari pertanian itu. Ibaratnya ya kayak pemantauan, kayak arah-arahan tuh ya mudah-mudahan bisa sukses lah. Di program Habar Tani. Nah, sahabat tani, metode Supradin yang dikembangkan Dinas Pertanian melalui Badan Penyuluh Pertanian untuk menambah penghasilan petani. Terlebih di tengah pandemi Covid ini juga tak lepas dari penggunaan pupuk organik hayati yang sempat kita singgung di awal segmen.
Penyuluh pertanian di BPP Bintang Ara menekankan benar penggunaan pupuk ini untuk menjaga kesuburan tanah di lahan petani agar produksi tanaman petani tetap maksimal. Karena memang di tempat kita ini merupakan lahan marginal, jadi yang faktor utama yang dihadapi dalam pengembangan tanaman pangan berkelanjutan di lahan kering ini adalah penurunan kesuburan tanah. Jadi kami mendekatkan petani dengan peneliti dari LIPI, yaitu dengan pengembangan POH yang didiseminasi oleh LIPI pada 2018 yang lalu. Nah, ini kami kembangkan untuk menjaga kesuburan, karena sebagaimana kita ketahui biasanya tanam pertama itu subur, tanam kedua berkurang, tanam ketiga berkurang. Nah, ini alhamdulillah dengan yang dilihat sekarang ini, jerami tidak dibakar, kemudian digunakan agen hayati, kemudian yang ada difermentasi, ditambahkan kotoran hewan dengan konsep pendekatan peningkatan kesuburan biologi dengan POH. Alhamdulillah hasilnya dari tahun pertama ke tahun 2 tidak menurun tapi meningkat. Ini seiring mungkin dengan peningkatan aktivitas dari mikroorganisme dalam POH yang kita tambahkan. Kita gunakan POH karena kita yang selama ini kita dekatkan itu adalah pendekatan kimia. Kalau mau meningkatkan kesuburan dengan kimia, ternyata kimia itu menyisakan residu, menyisakan pengaruh yang mendegradasi tanah, tidak menurunkan sifat fisik tanah, menurunkan kualitas lingkungan. Jadi ada semacam kerjasama kami dengan LIPI mengadakan penelitian di sini. Ternyata pendekatan pemupukan biologi ini bisa mempertahankan, yang pertama mempertahankan kesuburan, meningkatkan kesuburan, yang kedua memperbaiki juga lingkungan. Metode Supradin ini dalam keadaan pandemi COVID-19 ini sangat membantu bagi petani. Karena kenapa? Di samping mereka berusaha karet, mereka bisa memanfaatkan di sela-sela tanaman ini untuk tanaman sayur, hortikultura ini menambah pendapatan mereka. Artinya mereka kalau harga karet begitu turun drastis, tidak menjual hasil pun tidak apa-apa, nanti menunggu meningkat, mereka bisa memanfaatkan tanaman sayur, tanaman pangan yang lain seperti ini. Habis tanam padi, mereka tidak memikirkan beras, mereka bisa produksi beras sendiri, sayur, kemudian buah-buahan seperti pisang dan lain-lain dari sini. Jadi ini sangat membantu petani dalam menghadapi COVID-19 ini, dalam penyediaan pangan terutama. Ini adalah model Mas ya, model yang bisa dikembangkan di daerah lain. Jadi intinya komitmen kita bersama untuk menjaga kestabilan pangan ini, bagaimana dengan menjaga keseimbangan lingkungan, tidak jor-joran memporsir tanaman, artinya bagaimana keseimbangan kesuburan ini tetap terjaga. Jadi dengan keseimbangan kimia tetap terjaga, insya Allah produktivitas kita juga akan tetap bertahan. Alhamdulillah kalau yang dengan POH ini kami mengembangkan tidak hanya di wilayah Supradin aja, ada di beberapa non Supradin termasuk di lahan sawah, itu laporan semua meningkat dengan penggunaan POH. Kalau nanti ada karet petani yang sudah tua, yang umumnya tidak menghasilkan lagi, artinya supaya petani itu dapat meremajakan lah, baik ini secara mandiri ataupun minta bantuan ke Dinas Pertanian
yang melalui sistem peremajaan sistem supradin. Artinya peremajaan sistem supradin ini kita merubah pola tanam atau jarak tanam. Yang biasa kita menggunakan 63 atau 54 diganti dengan 2 meter kali 2,5 meter kali 18 meter. Begitu seterusnya. Artinya yang 18 meter ini dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman selain karet. Contohnya tanaman padi, jagung, sayuran, dan ini dapat sampai karet produksi yang 18 meter ini tetap dapat dimanfaatkan untuk tanaman semusim. Jadi petani tidak hanya mengharapkan hasil daripada karet itu sendiri. Dalam 1 hektar dapat menghasilkan karet atau getah dan juga menghasilkan hasil dari pertanian selain daripada karet. Dibanding kita menanam karet yang pola lama dengan jarak 5x4 atau 6x3, ini hanya semata-mata hasil daripada karet. Nah, sahabat tani, kita sudah mengulas tentang permasalahan petani karet di tengah pandemi, serta upaya para penyuluh membantu petani dengan penggunaan pupuk organik hayati, serta penerapan peremajaan tanaman karet dengan metode supradin. Semoga bermanfaat bagi sahabat tani. Sampai jumpa di program Habar Tani selanjutnya.